Storytelling itu sepowerful apa sih Kang dalam menanamkan nilai-nilai Islam ke anak-anak? Kalau kita punya nih masa lalu yang gelap kan Kang, kita kan nggak punya energi buat ngejudge orang kan. Aku menemukan satu titiknya Kang, di mana hal ini kami jadi paham. Titiknya adalah ketika kenal Rasulullah ternyata. Dan ternyata yang keduanya lagi, rahasianya terbuka. Kalau kita udah bisa ngobrol sama anak kecil, semua usia bisa ternyata. Jadi ternyata ada kesamaan ya antara yang tadi Akang bilang di awal, kids trainer dengan pertanyaan anak-anak yang aneh-aneh, sampai gede juga aneh Kang. Iya. Tapi yang saya tangkap itu Kang, berarti jawaban itu akan selalu bergantung kepada konteks yang bertanya. Ya kan kayak misalkan tadi si anak tiba-tiba bertanya begitu, ya kan nggak langsung Kang Dimas jawab, ya itu emang udah maunya Allah gitu. Kok kamu protes gitu? Atau kan misalkan yang tadi yang usia 50-an tadi gitu, gue pengen bunuh diri gitu. Ya udah gitu, bunuh diri aja gitu. Enggak yang kayak gitu. Lu enggak dekat sama Allah lu. Iya gitu mah. Jadi Kang bunuh dirinya. Iya. Gitu. Jadi harus menyesuaikan dengan konteks dulu ya gitu. Wah, itu satu yang aku pelajari itu setelah ini Kang. Kan gini ya. Aku nggak tahu nih masa lalu siapa yang lebih gelap ya, Kang Indra Yogi atau saya agak susah nih kalau ngomong sama abang-abangan nih agak susah nih. Jadi kalau kita punya nih masa lalu yang gelap kan Kang, kita kan nggak punya energi buat ngejudge orang kan? Yes. Ya nggak sih? Kita ketemu orang gini tuh, ini alhamdulillahnya aku langsung, iya ya, enak dia, ngobrolnya enak, kayak kita tuh masih punya pertahanan di diri kita yang kayak, ya gue juga kayaknya pernah kayak dia bahkan lebih buruk gitu. Akhirnya kita ngikutin. Soalnya teman-teman kita yang zaman dulunya tidak pernah buruk, nanti itu kan pasti kayaknya lu kurang dekat sama Allah lu. Lu sholatnya nggak khusyuk kali ya. Coba kalau sholatnya baca doa ini, bunuh diri Kang, bisa jadi tuh sore gantung diri. Gue dibilang nggak dekat sama Allah lagi gitu kan. Tulis suratnya gitu lagi. Terima kasih kepada ini. Terima kasih telah menyadarkan aku jauh dari Allah. Sekarang aku jauh beneran nih. Gitu. Nah, ketika aku menemukan satu titiknya Kang, di mana hal ini kami jadi paham. Titiknya adalah ketika kenal Rasulullah ternyata. Kan dulu waktu pertama kali aku, ini sih pengalaman pribadi ya, pertama kali aku hijrah, aku tuh pengen semuanya instan. Maksudnya kayak, pokoknya aku pengen cara sholat terbaik gitu. Aku pengen amalan apapun yang terbaik, yang premium. Orang dosanya banyak, kita pengen cepet-cepet dong. Akhirnya gak memahami kontekstual dengan baik, gak kenal Rasulullah kan Kang. Bablas, akhirnya tuh lisan ini, bahkan kalau kakakku inget tuh, kakakku pernah telat terus aku dakwahin Kang. Lu telat lu wal asr. Demi masa. Demi masa lu. Nasihatin kakak sendiri tuh kesel banget. Tapi aku ingat waktu itu kok gue kasar ya sama orang ya. Pasti ingat-ingat belum kenal sang pembawa risalahnya. Pas udah kenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ustadz Abi Maki, dari Ustadz Asep Sobari, tambah-tambah dari orang-orang hebat yang lain. Ternyata sang pembawa risalahnya lembut Kang, sangat mengerti target market. Iya, sangat ngerti, paham ya kan. Rasulullah tuh kayak lebih banyak kedengerinnya. Start dari situ Kang, aku menemukan kunciannya kayak, oh iya ya kalau Rasulullah benar-benar pengen tahu siapa yang diajak ngobrol, mendalami dulu yang diajak ngobrol, terus nasihatnya nggak muter-muter, tepat guna. Disitulah aku perjalanannya mulai nanya ke guru-guruku, Ustadz saya kan bahasa Arab nih ya, nahwu sorof juga minus gitu ya, kalau mau dakwah apa dong. Udah, guruku ngomong, kamu kan tahan sama anak kecil ngomong-ngomong teriak-teriak kan kamu masih tahan. Iya juga sih ke Abi gitu. Ya udah, ambil anak kecil. Ambil Kang target market anak kecil. Dan ternyata yang keduanya lagi, rahasianya terbuka. Kalau kita udah bisa ngobrol sama anak kecil, semua usia bisa ternyata. Karena yang paling susah anak kecil. Iya, karena imajinasinya, fantasinya juga masih kemana-mana. Fokusnya mungkin. Kalau bagi aku lebih ke kenapa tadi statement aku bilang ketika kita bisa ngobrol sama anak kecil, kan ngobrol tuh dua arah ya kan. Tidak menasehati, tidak menceramahi dan menghakimi. Ngobrol tuh kita listening. Kita jawab, listening, jawab. Karena si anak kecil ini lebih nggak stabil daripada orang dewasa.
Ya kan secara psikologis kan orang dewasa tuh minimal ada adab, ada akhlak. Dia udah ngerti siapa yang diajak ngomong. Anak kecil kan enggak kan? Sakit perut ya sakit perut. Kesel ya kesel. Nggak ada tuh ngomong kayak macam-macam. I'm fine, aku baik-baik aja. Gitu. Nah, nggak ada gitu. Ya? Ini bener nggak? Kalau orang dewasa kan, aku sih nggak apa-apa. Tapi nangis. Nah, orang dewasa mah kan tadi tidak bercerita tapi ujuk-ujuk bunuh diri. Iya benar-benar. Anak kecil mah kan apa yang dirasa dikeluarin. Terus benar-benar itu yang susahnya menembus dia, masuk dulu ke dunia dia. Bagi anak kecil sekarang. Berarti itu butuh kesabaran ya Kang? Makanya akhirnya menurut teman-teman dekat saya, Dim kayaknya lu anak-anak aja deh. Sabarnya luas nih berarti nih Kang. Lu kayaknya mau dengerin deh kalau anak-anak ngomong. Iya sih, sedangkan kan kalau punten banyakan orang kan ketika anak yang ngomong aja udah kayak bentar-bentar boleh gak ngomong atu-atu gitu. Terus kita masih punya energi. Nah itu balik lagi ke menit pertama kita ngobrol kenapa jadi kids trainer. Setelah mengetahui beberapa rahasia tadi. Rahasia mendengarkan orang. Terus bagaimana Rasulullah itu sangat mengerti target market. Aku memilih anak-anak. Oke, teman-teman di Sungkars kalau mau ngeliat gimana Kang Dimas ngobrol sama anak-anaknya, lihat di Instagramnya deh. Halus, lembut, baik gitu. Tapi itu yang tampil di Instagram kan. Yang tampil. Jangan pakai percintaan. Enggak dong ya gitu. Nah Kang, balik Kang. Siap. Kan ini kan tadi Kang Dimas mention tentang storytelling ya. Ya, ini saya sering dengar banget Kang tentang storytelling ini bahwa ya itu tadi karena lelaki tidak bercerita, apakah lelaki juga tidak pandai berstorytelling gitu. Betul. Storytelling itu sepowerful apa sih Kang dalam menanamkan nilai-nilai Islam ke anak-anak? Kalau aku sih ya Kang Yogi akan ngambilnya storytelling itu bisa membuat orang yang baru beli iPhone 16 tahun lalu beli lagi 17 Pro tahun ini. Keren perumpamaan. Storytelling mah gitu aja. Storytelling itu yang bisa membuat Netanyahu jadi hero dan Amru Khalid jadi terorisnya. Itu storytelling tuh. Saya dulu kan storytelling hasil dari storytelling begitu. Maksudnya kalau kita menceramahin orang nih Kang, kita ceramahin nih, kita nasehatin. Anak kita aja sebel kan. Maksudnya kebayang gak sih seorang anak capek pulang dari SMA, di SMA di sekolah dia kuliah belajar, lelah kan Kang. Capek banget. Nyampe rumah, ibunya jadi hakim. Capek kan lu? Ngapain di sekolah tadi? Ya belajar mah. Belajar apa tolong ceritain. Ya lah mah. Udah capek belajar disuruh ulang. Udah gitu. Terus si anak capek buka baju nih. Ya kan anak-anak. Biasanya bajunya di lantai dulu. Emang pengen nyoba aja ibu bapaknya. Berak di lantai. Terus ibunya ngomel kan. Tahu gak lantai itu tempat apa? Lu jadi ngomel. Ya anaknya yang tadinya mau cerita. Ya nggak jadi dong, akhirnya nggak connect gitu. Tapi kalau kita memancing, ini aku maksudnya sedikit cerita sambil prakteknya gitu ya. Tapi kalau kita mancing anak kita, pulang nih, ada yang kocak nggak tadi di sekolah? Ada, apaan? Udah dulu biarin, suruh dia cerita. Ternyata di sekolah temennya begini begitu, begini, kan connect. Maka ketika maksudnya itu part of storytelling tuh, kita listening dulu dia dulu yang story cerita sama kita. Ntar ketika dia udah nyaman, baru kita ceritain tadi pagi aku ngebaca sebuah cerita nih, Rasulullah juga bla 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 gitu. Jadi two way storytelling. Berarti emang storytelling itu ya itu tadi balik lagi butuh kesabaran ya Kang. Karena kan storytelling itu bagiannya adalah listening tadi, mendengarkan. Aku tes kalian kayaknya mau ini deh Kang, memutar sedikit point of view bahwa storytelling yang diketahui ayah bunda adalah teman-teman yang menggunakan boneka, teman-teman puppet, terus yang menceritakan di depan orang halayak banyak, terus cerita itu dengan gaya tangan gitu, bercerita ternyata nggak gitu. Maksudnya storytelling itu lebih dalam, lebih kompleks, lebih banyak ikatan hati antara si storyteller dan yang pendengar. Ikatan hati antar 1 lawan 1, 1 lawan 2, 1 lawan 10. Itu kan berbeda sekali. Dan ternyata storytelling itu yang dilakukan oleh para nabi kan. Iya. Kepada kaumnya, kepada sahabatnya. Kebayang gak sih Rasulullah SAW lagi cerita gitu tentang surat Yusuf tapi di sebuah tenda misal. Menceritakan nabi-nabi sebelumnya kepada sahabat dekat, kepada sahabat lagi ragu
besok perang nih gitu. Yakin nih ya Rasulullah perang besok gitu. Iya soalnya orang terdahulu. Kebayang gak sih? Proses itu membuat orang ya kebayang gak sahabat-sahabat yang mulia ini yang tadinya mungkin ada ketakutan jadi berani. Yang tadinya ragu untuk menyembah Allah jadi mati di peperangan gitu. Jadi kayak storytelling tuh orang ngelihatnya adalah sosok manusia yang menceritakan cerita-cerita fabel. Padahal storytelling ini adalah salah satu kekuatan terbesarnya para nabi. Kalau bahasa sekarang deep talk kali ya Kang. Deep talk, Iya nggak sih? planting, Terus terus ya storytelling sama Iya, kayak Akang nonton film pasti. ya. Nonton Knight Rider, kita ngetes umur. Ya. Itu film apa Kang? Iya. Aku tuh suka beberapa ceritanya film-film Nolan. Oh iya. Kan lihat deh planting ceritanya ya. Sampai keluar tuh kita ada, kalau bahasa Sunda ngahulang apa Kang ngahulang teh? Ya bengong. Ya bengong. Keluar bioskop tuh ada emosi yang bermain di situ. Iya. Tah eta storytelling teh kebayang semua nabi melakukan itu dengan kaumnya, dengan sahabatnya, dengan pengikutnya. Sampai tiba-tiba mereka punya mimpi besar, kayaknya aku ingin mati di medan perang. Kok bisa, Kang? Jadi ini di sini tuh aku tadi membawa yang tadinya mungkin ayah bunda yang dengar storytelling itu adalah bercerita menggunakan buku, bercerita menggunakan papet. Enggak, storytelling tuh lebih kompleks, lebih tinggi dan dilakukan oleh para nabi. Oke, saya baru mau nanya soal itu. Apakah storytelling itu juga termasuk ketika kita sebagai orang tua gitu membacakan buku sebelum tidur gitu? Ternyata lebih luas dari itu ya. Bahkan tidak perlu buku pun sebenarnya ya bisa menjadi storytelling. Iya benar. Dan storytelling tidak harus selalu ya tentang kisah-kisah heroik gitu ya, tentang keseharian kayak gitu.